Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pagi hari ini saya akan sharing tentang jalur bahagia. Ada seorang peneliti, seorang psikolog yang meneliti lebih dari 1.000 responden. Apa yang diteliti? Ternyata yang diteliti adalah faktor-faktor yang membuat mereka bahagia. Hasilnya terdapat 5 kesamaan dari seluruh jawaban responden. Kebahagiaan itu terjadi ketika kita yang pertama adalah kita benar-benar fokus pada sebuah aktivitas. Yang kedua, kita berada dalam sesuatu yang menjadi pilihan kita sendiri. Yang ketiga, tidak menghadapi tantangan yang terlalu kecil sehingga membosankan, dan tidak menghadapi tantangan yang terlalu besar sehingga terlalu menekan dia. Yang keempat, sebuah tujuan yang jernih dan mendapatkan hasilnya. Yang kelima adalah mendapatkan tanggapan yang segera. Itu adalah 5 jawaban dari ribuan responden. Namun saya akan fokus pada jawaban yang pertama. Ternyata 1.000 orang lebih yang diteliti itu mereka sepakat bahwa benar-benar fokus, tenggelam fokus pada sebuah aktivitas, itulah yang membuat mereka bahagia. Ada sebuah kisah, 2 orang yang tinggal dalam satu negara yang sama. Ada si A dan si B. Si A ini gajinya 1 kali lipat. Si B ini gajinya 10 kali lipat dari si A. Ketika mereka sharing, antara si A dan si B sharing, si B bertanya kepada si A, apa yang kamu butuhkan? Apa jawaban si A? Ternyata si A menjawabnya, alhamdulillah semua kebutuhan saya sudah Allah cukupi, sehingga sudah cukup bagi saya. Kemudian si A bertanya kepada si B, sedangkan kamu apa yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan? Apa jawaban si B? Jawaban si B ternyata, saya masih membutuhkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya. Ternyata gaji yang besar itu tidak menjamin kebahagiaan, dan gaji yang kecil itu ternyata juga belum tentu kita melihatnya dia sengsara. Akan tetapi tergantung sudut pandang yang mereka miliki. Apabila mereka mensyukuri, maka Allah akan cukupkan, dan apabila mereka tidak mensyukuri, mereka mengkufuri nikmat yang Allah berikan, maka inna adzabi lasyadid, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Azabnya Allah tidak harus menunggu nanti di akhirat, akan tetapi ada loh azabnya Allah yang diberikan DP-nya di dunia. Di antaranya adalah kegelisahan. Satu contoh lagi, kita sepakat bahwa HP adalah sebuah alat. Alat itu bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Jika kita menebar manfaat di dalam sosmed, di HP, melalui HP, maka kita sepakat bahwa itu manfaat. Dan apabila kita menggunakan HP, sosmed dengan tidak bijak, menghabiskan waktu, kita scroll yang tidak
begitu manfaat, ternyata sudah berjam-jam, kita sepakat bahwa itu akan menyia-nyiakan waktu. Ketika kita menyia-nyiakan waktu sedang scroll di medsos, kemudian kita menginginkan untuk membaca buku yang manfaat, maka di dalam hati kita ini ada perasaan sangat-sangat tidak mudah, sangat berat dari zona A ke zona B. Kenapa? Karena zona A kita sudah merasakan nikmatnya, dan zona B ini kita akan merasakan tantangan baru. Nah, ketika kita pindah dari scroll menuju ke membaca buku, ini Masya Allah tidak mudah. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah berikan tantangan kepada Anda, kepada dirimu, kepada pikiranmu, kepada otakmu, bahwa saya akan membaca hanya 2 menit saja. 2 menit saja. Maka paksakan untuk membaca. Ketika Anda sudah membaca, maka apa yang Anda rasakan? Ketika sudah 2 menit, pada saat itu Anda sudah masuk ke dalam zona flow state. Zona apa itu? Zona fokus, zona kebahagiaan, zona ketenangan. Sehingga ketika Anda sudah membaca selama 2 menit, itu merasa tidak ingin berpisah dari sebuah buku. Yang awalnya Anda ingin hanya 2 menit saja, kemudian Anda melepaskan. Ternyata setelah 2 menit Anda ingin melanjutkan untuk membaca buku. Itulah contohnya, apabila Anda benar-benar fokus pada sebuah aktivitas, maka Anda akan bahagia. Jika Anda fokus pada sholat Anda fokus pada membaca takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca Fatihah, Anda menikmati fokus di sana, maka Anda akan berada di dalam jalur bahagia. Dan apabila Anda sedang bekerja dimanapun Anda berada, pikiran Anda, hati Anda, mata Anda, semuanya Anda curahkan di dalam pekerjaan Anda, maka saya yakin Anda juga akan bahagia. So, tetap berada di jalur bahagia. Semoga kita semua bahagia, berkah manfaat, fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin. Al-Fatihah.